Bab 087. Bu, diamlah, ingat apa tujuan kita kesini kan? Bisik Faris pula mengingatkan ibunya. Sedangkan di lantai atas, Elang mulai menghampiri istrinya yang sedang bersantai di perpustakaan. Alia yang asik membaca novel tak tahu kalau suaminya sudah pulang. Sayang, kau di sini rupanya. Kucari di kamar tidak ada, pasti istriku ada di sini. Ucap Elang saat melihat istrinya sedang duduk santai dengan tangannya yang memegang sebuah buku. Buku yang diperkirakan sebuah novel. Loh, Mas. Sudah pulang. Alia sedikit kaget dengan kepulangan tiba-tiba suaminya. Alia melirik ke arah 75. Jam yang terpasang di dinding, dan jarum jam menunjukkan baru setengah 3 sore. Alia mengerit, karena sekarang belum waktunya suaminya pulang bekerja. Elang mendekat dan langsung memeluk sayang pada istrinya. Kenapa kaget gitu sih? Gak seneng aku pulang lebih cepat hem. Ucap Elang seraya mengecup-ngecup kening sang istri. Bukan gitu Mas. Aku seneng kok. Hanya sedikit aneh saja. Sahut Alia yang kemudian menampilkan senyumnya. Dan terlihat manis di mata Elang. Lantas Elang merapikan anak rambut dan menatanya di belakang telinga Alia. Setelahnya ia mencium sayang pipi cubi sang istri. Kap. Elang tersenyum. Istriku cantik sekali. Pujinya tak pernah bosan. Blus. Lagi-lagi wajah Alia merah merona, padahal sudah sering sekali suaminya ini memujinya, dan entah mengapa sering juga Alia dibuat tersipu malu. Mas, kamu ini, sudah tua juga masih suka menggombal. Kata Elang dengan wajah yang menahan senyum. Tua gimana sih sayang? Orang masih muda dan bugar gini kok. Kalau gak percaya, lihat saja di luaran sana, banyak sekali ciwi-ciwi yang mengantri untuk mendapat lirikan dari Mas. Elang pun menggoda istrinya. Cek. Alia mendeci pelan. Kalau itu sih, tua bau tanah pun bakal ada yang ngantri Mas, asal masih kaya dan banyak duit aja. Sungut Alta sedikit kesal. Hahaha. Elang malah tertawa terbahak-bahak ketika melihat istrinya cemberut. Au! Sakit sayang, Elang mengadu ketika merasa panas di bagian pinggangnya. Ternyata istrinya yang kesal itu mencubit pinggangnya. Abis, bikin kesel sih. Sahut Alia dengan bibir yang manyun. Elang yang gemas pun langsung mencium bibir ranum istrinya itu. Kap. 76. Mata Alia membola. Tak hanya kecupan, Elang pun mulai melum, bibir mungil bak buah ceri itu. Alia mulai menutup mata dan membalas kecupan sang suami. Dengan sendirinya tangannya sudah ia kalungkan di leher suaminya dan meremas-remas rambutnya. Si biang kerok mana? Aman kan? Tanya Elang di sela-sela kegiatannya. Au! Ayang, pekik Elang saat merasakan panas di bokongnya. Lagi-lagi istrinya mencubitnya. Mas, mereka anak kita. Sungut Alia sedikit tertahan. Iya, maksud Mas begitu. Sahut Elang dengan nafas ngos-ngosan. Aman Mas, mereka masih tidur siang. Jawab Alia yang mulai menikmati kembali kegiatan panas mereka. Mendengar itu, Elang semakin bersemangat, dan ia melupakan dua orang yang ia bawa tadi. Sampai-sampai kedua orang yang ada di ruang tamu, merasa jemuran menunggu Elang dan Alia turun. Kok mereka lama banget sih? Gerutu Bu Siti yang mulai bosan menunggu. 77. Pov Alia. Kepulangan Mas Elang yang tiba-tiba membuatku kaget, tapi sekaligus senang. Seperti biasa, jika ada kesempatan begini Mas Elang pastilah minta jatah. Tanpa bicara pun dengan bahasa tubuhnya langsung merengkuhku dalam pelukannya. Di saat ia menciumku, aku pun membalasnya. Entah mengapa di kehamilan yang ketiga ini aku selalu bersemangat untuk urusan ranjang.
pelukan suamiku dan kami sedang menikmati sisa-sisa percintaan kami. Dada Mas Elang berkeringat, menandakan kalau ia habis bekerja keras. Aku pun mengulum senyum, rasanya aku selalu puas jika melakukan itu dengannya. Kegagahannya membuatku semakin cinta, dan membuatku posesif padanya. Di setiap pagi aku akan menceramahi dia untuk jaga mata jaga hati, dan masih banyak lagi. Aku tidak mau suamiku yang sempurna ini digondol lagi oleh pelakor. Cukup sekali suamiku dicuri orang, tidak untuk yang kedua kali. Mas, hari ini gak terlalu sibuk ya? Tumben banget pulang cepat. Biasanya juga kalau mau pulang cepat ngabarin dulu. Apa mau kasih kejutan ya? Kamu ada kejutan apa untukku, Mas? Tanyaku yang masih penasaran mengapa suamiku ini pulang cepat. Karena jarang sekali Mas Elang pulang sebelum waktunya, malah kalau perlu ia lembur. Tapi aku larang karena aku dan anak-anakku butuh waktu kebersamaan dengannya. Cukup seharian ia pergi bekerja, jangan sampai ada lembur dan pekerjaan yang dibawa pulang. Aku tak suka dengan orang yang gila kerja, dan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Kurasakan tubuh Mas Elang menegang, aku mengeritkan alisku dan kemudian aku mendongak ke atas untuk melihat wajah tampan suamiku. Loh, kok wajahnya jadi kayak orang yang sedang lupa ingatan gitu ya? Ada apa? Oh ya ampun. Mas lupa ai. Tadi Mas bawa orang ke rumah. Katanya mau ketemu kamu. Ucapnya sembari menepuk jidat. Aku mengerit kembali. 78. Mau ketemu aku. Siapa Mas? Jangan bilang Mas bawa pulang calon madu untukku. Tanyaku curiga. Ah entahlah, gara-gara punya pengalaman pahit di masa lalu, aku gampang curigaan begini. Semoga saja suamiku ini setia, kalau tidak awas saja, bakal kupotong itu belalai sosisnya yang kayak ulet jedung itu. Ah kamu ai, enggak ada madu-maduan, ayo cepat pakai bajunya, kasihan udah nunggu lama. Ucapnya lalu melirik jam yang ada di dinding ruangan ini. Astagfirullah, udah jam 4. Ucapnya lagi, lalu dengan tergesa Mas Elang memakai pakaiannya kembali. Aku yang melihatnya gerusa-gerusu pun jadi tertular, dengan tergesa pula aku memakai daster rumahanku. Bukannya ada tamu ya? Harusnya aku ganti baju dong, masak iya aku pakai daster yang lengannya pendek. Ini. Mas, tolong ambilin gamisku dong, masak ada tamu aku pakai daster. Ucapku meminta tolong pada suamiku. Mas Elang mengangguk, ia yang sudah selesai memakai celana dan kemejanya pun segera beranjak keluar dari perpustakaan ini. Tapi segera aku memanggilnya kembali. Mas, tunggu. Teriakku, lantas Mas Elang menghentikan langkah dan menoleh ke arahku, ia menaikkan sebelah alisnya seolah bertanya, ada apa? Ambilin gamis yang polos ya, jangan yang bling-bling. Kataku supaya ia tak salah ambil gamis. Kalau tidak diingatkan, nanti ia salah pula mengambil gamis untukku. Gamis yang ada bling-blingnya kan khusus kalau ada pesta atau acara. Tak lama Mas Elang kembali, ia membawakan gamis polos berwarna coksu dan kerudung yang senada. Sesuai keinginanku. Lantas aku segera memakainya. Ai, nanti jangan kaget atau syok ya, bersikaplah yang tenang. Mereka datang hanya untuk meminta maaf. Dan kurasa mereka tulus. Andai mereka ada maksud lain, tenang saja. Mas ada untuk melindungimu, ucap suamiku. Aku menoleh dan menatapnya bingung. Aku jadi penasaran, siapa sih tamu yang Mas Elang bicarakan? Siapa sih yang Mas bawa? Tanyaku penasaran. Terlihat Mas Elang terdiam, ia seolah ragu untuk mengatakannya. Sembari menunggu jawabannya, aku memakai kerudung instans yang warnanya senada dengan gamis yang kupakai. Mas, tolehku kepadanya lagi. 79. Aku pun heran,
Mengapa Mas Elang bersikap begitu? Siapa sih tamunya? Itu, mereka mantan-mantan Muai. Ucapnya terlihat sekali kalau ia ragu mengatakannya. Dahiku kembali mengkerut. Mantan-mantan. Siapa? Perasaan aku gak punya tuh mantan pacar. Yang ada mah mantan suami. Ucapku heran. Dek. Sesaat kemudian aku terdiam. Mantan. Ya, yang kupunya hanyalah mantan suami. Apakah yang dimaksud Mas Elang adalah mantan suamiku yang laknut itu? Aku pun menatap kembali suamiku, kulihat ia mengangguk. Ya, mereka mantan suami Muai. Dan dia juga membawa serta ibunya. Keduanya datang ke rumah sakit meminta izinku untuk bertemu denganmu. Karena melihat mereka sepertinya tulus, aku jadi tak tega. Bukankah bagus kalau mereka sudah sadar? Dan sepertinya telah terjadi sesuatu dengan mereka, sehingga memohon-mohon untuk bertemu denganmu. Aku tercenung mendengar penjelasan Mas Elang. Cukup lama aku terdiam, dan Mas Elang dengan setia menunggu keputusanku. Aku pun akhirnya mengangguk. Baiklah Mas, yuk ke bawah. Ucapku pada akhirnya. Ya, aku memutuskan untuk menemui mantan suami dan mantan ibu mertuaku. Sejujurnya sudah lama aku menunggu kedatangan mereka yang akan meminta maaf kepadaku. Dahulu, aku sangat yakin kalau mereka semua bakal menyesal dengan apa yang mereka lakukan terhadapku. Entah kejadian apa yang mereka alami sehingga sudah sekian tahun baru mereka menemuiku. Aku dengan didampingi suamiku mulai turun ke lantai 1. Kami turun dengan menggunakan lift. Semenjak hamil Mas Elang menjadi super protektif dan tidak memperbolehkan aku untuk naik turun tangga. Sehingga dibuatkanlah lift khusus untukku. Aku apresiasi usahanya untuk menjagaku serta kandunganku. Sejujurnya aku sedikit deg-degan, karena sepintas kenangan-kenangan buruk mulai bermunculan di benakku. Bukannya aku merasa takut, hanya saja karena ulah mereka semua, sempat membuatku trauma untuk berumah tangga lagi. Ya, aku akui aku mengalami sedikit trauma. Apalagi jika mengingat mulut cabai mantan ibu mertua, menyebalkan sekali. Untung saja ibu mertuaku kali ini sangat baik sekali, dengannya seperti dengan ibuku sendiri. Mereka di mana Mas? Tanyaku saat sudah sampai di lantai bawah. Mereka ada di ruang tamu. Sahut suamiku. 80. Aku mengangguk kecil dan melanjutkan langkah menuju ke ruang tamu. Sampai sana aku langsung menghentikan langkah, aku terdiam dan sedikit terpelongo. Loh, apa yang mereka lakukan Mas? Mereka tidur. Ucapku heran sekaligus tak menyangka. 81. Povautor. 1,5 jam yang lalu. Setelah Elang pergi meninggalkan Bu Siti dan juga Faris di ruang tamu, Elang sempat memanggil Bik Asi untuk menjamu mereka. Bik Asi mengangguk paham, dan pergi menghampiri tamu-tamu tuannya. Bik Asi adalah bibik yang bekerja menjadi kepala pelayan di rumah Elang Alia. Ia akan tetap stay di rumah besar ini untuk melayani semua kebutuhan nyonya rumah. Bik Asi datang atas rekomendasi Mama Fitri, yang dimana Bik Asi sudah menjadi salah satu pelayan setia di rumah orang tua Elang itu. Permisi, ibu dan masnya mau dibuatkan minuman apa? Tanya Bik Asi ketika sudah sampai di ruang tamu. Faris dan Bu Siti kompak melihat ke arah wanita parubaya yang umurnya tak beda jauh dari Bu Siti itu. Apa aja Bik? Terserah bibik aja. Sahut Faris sedikit kikuk. Bik Asi mengangguk. Tunggu sebentar ya. Ujarnya kemudian berlalu dari hadapan keduanya. Tujuan Bik Asi pastilah ke dapur, untuk membuat suguhan untuk tamu-tamu tuannya. Tak lama Bik Asi kembali, dan di tangannya membawa sebuah nampan yang berisi 2 gelas minuman sirup dan juga 1 piring berisi kue brownies. Brownies tersebut buatan nyonya rumah ini, karena merasa iseng dan jenuh, Alia membuat berloyang-loyang kue brownies.
Untuknya dan juga untuk pekerjanya. Karena brownies yang sudah Big Asi bagi-bagikan masih tersisa banyak, maka ia putuskan untuk menyuguhkan brownies yang tersisa untuk tamu. Toh browniesnya sangat enak, pasti tamu-tamu tuannya suka dengan kue berbahan dasar coklat ini. Silahkan Mas, Bu, Big Asi mempersilahkan saat ia sudah menatap suguhannya di meja. Terima kasih ya, Big. Jadi merepotkan Bibik, kata Faris sedikit merasa tak enak. Tidak repot kok Mas, hanya minuman dan kue ini, monggo, silahkan diminum, dan diincip kuenya, kue buatan Nyonya tak pernah gagal, pastilah lezat, kalau boleh dikata malah kue buatan Nyonya lebih lezat dari yang dijual di toko-toko. Kata Big Asi yang memberitahukan kedua tamu kalau kue itu buatan Nyonya rumah ini. Benarkah? Faris sedikit tercengang. Ya, kalau begitu saya tinggal dulu ya, tunggu saja sebentar, Tuan sedang memanggil Nyonya. Kata Big Asi seraya mengangguk kecil, kemudian Big Asi pergi meninggalkan kedua tamu ini. Bu Siti sedari tadi diam karena matanya sibuk memperhatikan ruang tamu yang menurutnya tak kalah mewah. 82. Dari rumah mewah yang pernah ia tinggali dulu. Terlihat hanya ada lukisan pemandangan, sama sekali tak terlihat foto-foto penghuni rumah ini. Sedangkan Faris menatap berbinar pada kue brownies yang ada di hadapannya, ia seolah bernostalgia saat mengingat dulunya sang istri tercinta juga suka membuatkannya kue brownies seperti ini. Kue brownies adalah salah satu kue kesukaannya, dengan pelan tapi pasti, Faris mulai mencomot kue berwarna hitam itu dan kemudian memasukkannya ke dalam mulut, lalu dengan perlahan ia mengkunyahnya. Rasanya masih sama, masih selezat dulu. Batinya meresapi rasa brownies itu. Habis satu potong, Faris mencomot satu lagi, lalu ia memakannya lagi. Loh Riz, kok kamu habiskan sih kuenya? Pekik Bu Siti saat melihat kue brownies tinggal separuh. Saking lezat dan disambi mengingat masa lalu, Faris sudah habis berpotong-potong kue. Iyakah? Maaf Bu, nih Ibu makan. Kue buatan Alia masih sama enaknya seperti dulu. Kata Faris lalu sedikit mendorong piring yang berisi kue ke dekat ibunya. Dengan sedikit mendengus, Bu Siti mulai memakan kue itu. Sampai satu piring kue brownies dan es sirup habis, Elang dan Alia masih belum terlihat batang hidungnya. Ini kok lama banget ya Riz? Keluh Bu Siti yang mulai bosan menunggu. Faris mengendikkan bahunya. Tak tahu Bu, lagi pada bercocok tanam mungkin. Sahut Faris asal. Tapi nyatanya, ucapan Faris benar adanya. Di atas sana Elang sedang menggagahi istrinya sampai ia lupa kalau ia pulang membawa orang. 1 jam kemudian, Bu Siti sudah bertambah bosan, terlihat Big Asi datang kembali, membawakan es sirup dan juga cemilan lagi, kali ini bukan brownies, tetapi bakwan udang yang baru saja ia goreng. Layang melihat tuannya belum turun juga dari tadi saat naik ke lantai atas pun merasa kasihan pada dua tamu tuannya. La pun berinisiatif menggorengkan bakwan sebagai cemilan lagi, ia mengambil adonan bakwan yang sudah ia siapkan tadi dan menggorengnya. Setelah matang ia membawanya keluar. Monggo Mas dan ibunya, ini ada gorengan bakwan masih anget. Seru Big Asi dan menata suguhannya kembali. Piring dan gelas kotor ia angkut dan akan ia bawa ke dapur. Big, ini kok Lang sama Alia lama banget ya? Pada ngapain sih? Tadi disuruh tunggu bentar tapi kok udah sejam gini gak ada pada turun. Kata Bu Siti mengeluh. Kurang tahu juga ya Bu, sebentar deh saya coba tanyakan ke atas. Monggo, diincip bakwannya. Kata Big Asi yang kemudian berlalu, lantas Big Asi pun terpaksa naik ke lantai atas. Saat akan menuju kamar majikannya, Bu Siti melewati pintu yang dimana di dalamnya ruang perpustakaan pribadi. 83.
Big Asi mengerit saat mendengar suara-suara aneh di balik pintu itu. Karena penasaran, Big Asi pun mendekat dan menempelkan kupingnya ke pintu tersebut. Sesaat kemudian Big Asi tersentak kaget, ia menutup mulutnya rapat-rapat. Pantas saja lama, dan tamunya dianggurin. Ternyata lagi nengokin si Utun ya. Gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Duh, tuan ini. Ada-ada saja. Gumam Big Asi lagi menggerutu. Big Asi pun berbalik dan tak jadi menemui majikannya, ia pun berniat hendak menemui kembali tamu-tamu yang ada di bawah. Sampai sana Big Asi dibuat geleng-geleng kepala lagi, pasalnya kedua tamu itu malah tertidur. Terlihat Bu Siti membaringkan tubuh kurusnya di sofa yang memanjang, sedangkan Faris duduk menyender di dekat kaki ibunya. Big Asi melihat sepiring bakwan dan 2 gelas sirup sudah tandas kembali. Pantas saja ketiduran, 2 piring dan 2 es habis, pastilah mereka kekenyangan dan akhirnya ketiduran. Gumam Big Asi yang kemudian mengambil kembali piring dan gelas kosong itu. Setelahnya Big Asi pun berlalu. Setengah jam kemudian, Alia nampak terpelongo saat melihat mantan-mantan yang pernah hinggap di hidupnya tengah terlelap. Loh mas, mereka tidur. Ucapnya tak percaya. Elang meringis lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sama sekali. Yum, mungkin karena terlalu lama menunggu jadi ya mereka tertidurai. Sahut Elang. Alia mendengus. Kamu sih mas, pakai acara main kuda-kudaan dulu. Kasihan kan mereka, mana gak ada suguhannya sama sekali. Kamu gimana sih, pulang bawa tamu malah dibiarin gitu aja. Gerutu Alia menatap kesal pada suaminya. Loh, tadi bukannya kamu yang minta ya ai? Jadi kan mas lupa akan segalanya. Seloroh Elang yang seolah melimpahkan kesalahan pada sang istri. Tapi ia tak serius, ia hanya bercanda saja. Sontak saja Alia mendelik, lalu dengan cepat Alia menghadiahi kapitan kepiting di pinggang sang suami. Au, ayang, sakit. Pekik Elang seraya mengusap-usap pinggangnya yang terasa panas. Mendengar teriakan Elang, membuat Faris terbangun dari tidurnya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya saat melihat ada sosok sang mantan istri bersama suaminya. Al, ucapnya sambil berkedip beberapa kali. Lalu mengucek matanya karena merasa seperti ada belek yang menghalangi pandangannya. 84. Elang dan Alia yang sedang sedikit bersiteru itu pun berhenti, dan menatap datar pada Faris dan juga Bu Siti. Bu, bangun Bu. Ini Alia dan Pak Elang sudah ada di sini. Faris pun membangunkan ibunya yang sibuk tidur mengorok. Sofa yang empuk dan nyaman membuat Bu Siti tertidur nyenyak. Bu Siti pun bangun, ia langsung duduk saat melihat ada mantan menantunya yang sedang berdiri dan menatapnya. Sudah datang ya? Hoam, ucapnya sambil menguap. Big Asi. Seru Alia memanggil artnya. Tak lama Big Asi datang dari arah dapur. Ya nyonya, kata Big Asi saat sudah sampai di hadapan keduanya. Bibik tolong buatkan minum untuk mereka ya, kata Alia meminta tolong. Tapi nyonya. Tadi saya sudah menyuguhi mereka sampai 2 kali, mereka ketiduran karena terlalu lama menunggu nyonya dan tuan yang sedang itu. Anu, kata Big Asi yang tak melanjutkan ucapannya. Ia jadi malu sendiri saat akan mengatakannya. Tadi bibik ke atas? Tanya Alia yang sudah mulai memerah mukanya. Dengan ragu Big Asi mengangguk. Maaf nyonya, ucapnya pelan. Blus. Wajah Alia pun bersemu merah. Kalau begitu ya sudah Big, kembalilah ke belakang. Kata Alia yang menahan rasa malu. Baik nyonya. Permisi, Big Ai pun berlalu. Lantas, Alia duduk di salah satu sofa, dan diikuti oleh Elang. Sudah berapa bulan kandunganmu Al? Tanya Bu Siti yang fokus menatap perut besar Alia.
Sudah 9 bulan Bu, jawab Alia yang masih merah wajahnya. Sebelumnya maaf, kalau sudah membuat kalian berdua menunggu lama. Sambung Elang dengan wajah datarnya. Wajah yang seperti anak kucing saat bersama istrinya tadi langsung luntur seketika, dan tergantikan dengan setelan awal pabrik. Yaitu datar dan tanpa ekspresi. Tidak apa-apa Pak, sahut Faris memaksakan senyumnya. Tetapi dalam hati ia menggerutu. Cek. Pantas saja lama, ternyata mereka indehoi dulu. Gerutu Faris yang tahu kalau keduanya habis berbuat. 85. Apa? Rambut yang tidak tersisir rapi dan kemeja yang kusut ditambah adanya tanda merah di bawah dagu Elang membuat Faris tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Mau kesal pun tak bisa, teringat dengan niatan awalnya yang ingin meminta maaf. Langsung saja ya, kamu Mas, dan Bu Siti ada apa ingin menemuiku? Kudengar dari suamiku kalian ingin sekali bertemu denganku. Ucap Alia yang langsung pada intinya. Ia tak suka berlama-lama berhadapan dengan mereka. Terlihat Bu Siti bangkit dari duduknya dan langsung bersujud di bawah kaki mantan menantunya itu. Hiks, Alia. Ibu menyesal nak, ibu mengaku salah sama kamu. Ibu sudah mendapatkan ganjarannya nak, tolong maafkan semua kesalahan ibu di masa lalu nak, ibu. Hiks. Ibu salah dan berdosa besar sama kamu. Lirih Bu Siti menangis terisak-isak di bawah kaki Alia. Alia tercengang melihatnya, ia menutup mulutnya yang menganga lebar. 86. Pov Alia. Sungguh. Aku benar-benar tak menyangka, kalau mantan ibu mertua yang dulunya angkuh dan merasa paling benar sendiri ini mengakui semua kesalahannya bahkan merendahkan dirinya untuk bersujud di bawah kakiku. Suamiku. Hiks. Suamiku selingkuh dan menikah diam-diam di belakang ibu nak, dan bertahun-tahun ibu hidup menderita bersama menerka, kini mereka sudah meninggal dunia. Hancur sudah dunia ibu Al, semuanya hancur. Dan semakin hancur saat tahu kenyataan kalau cucu ibu ternyata sudah meninggal. Ibu, Hiks. Minta maaf nak, ibu gak tahu kalau semua doa buruk ibu terjadi di kehidupan kita, semua karena kata-kata kotor ibu dan ibu sudah mendapatkan semua ganjarannya. Ibu minta maaf sama kamu Alia. Ibu sudah salah memperlakukan buruk kepadamu sewaktu masih menjadi menantu ibu. Bahkan anak-anak ibu pun kena dampak dari keburukan ibu, tidak ada yang benar jalan yang mereka tempuh. Faris, hanya Faris kini yang menjadi harapan ibu. Ibu sangat menyesal atas segala perlakuan buruk ibu di masa lalu kepadamu nak. Alia, sudikah kau memaafkan kesalahan wanita tua ini? Aku kembali tercengang mendengar semua lirihan tangis mantan ibu mertua. Sungguh aku tak menyangka kalau mantan bapak mertua telah meninggal dunia, dan itu pun beserta istri barunya. Jadi, itu artinya mantan ibu mertuaku ini telah diselingkuhi. Syok. Itulah yang aku rasakan. Seolah semua yang pernah aku alami dulu kini telah dialami juga oleh mantan ibu mertua. Mantan ibu mertua seolah mendapatkan karma dari apa yang pernah ia dan keluarganya lakukan terhadapku. Dan dengan musibah-musibah yang dialaminya ini barulah membuatnya sadar, ditambah atas wafatnya putriku, semakin membuatnya sadar atas segala perlakuan dan ucapan buruknya kepadaku. Apakah aku harus senang dengan itu? Ah, entahlah. Tapi satu hal yang patut disyukuri, mantan mertua serta mantan suami sepertinya telah sadar akan kesalahannya. Dengan pelan aku menarik kedua bahu menantan ibu mertua. 87. Bu, jangan begini, aku hanyalah manusia biasa, janganlah kau bersujud kepadaku. Aku, ucapku sembari mengambil nafas sejenak. Aku sudah memaafkanmu, aku sudah memaafkan kalian semua. Walau luka yang kalian torehkan di hidupku, tetapi aku lebih memilih mengikhlaskan dan memaafkan. Yang lalu biarlah berlalu.
Yang penting ibu dan Mas Faris sudah menyadari kesalahan kalian, dan aku cukup senang itu. Lanjutku lebih memilih untuk memaafkan.